Diabetes merupakan salah satu dari 4 penyakit prioritas tidak menular namun bersifat kronis. Diabetes mencapai tingkat epidemi di seluruh negara berkembang yang semakin hari semakin memburuk. Berdasarkan data yang dirilis oleh International Diabetes Federation pada tahun 2021, sebanyak 463 juta jiwa dengan rentang usia 20 hingga 79 tahun terindikasi diabetes dengan mencapai prevalensi global 10,5%. Namun, tidak semua jenis diabetes dapat dideteksi dini. Sekitar 50,1% penyakit diabetes tidak terdiagnosa. Hal tersebut menyebabkan penyakit diabetes menjadi silent killer yang menghantui dunia. Penyakit diabetes setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hingga pada tahun 2040, sekitar 60% penderita mengalami penyakit diabetes dan kemudian meningkat hingga pada tahun 2045 menjadi 783,2 juta jiwa. Berdasarkan penelitian direkomendasikan bahwa terapi antioksidan menjadi terobosan baru pada bidang farmakologis untuk manajemen diabetes, salah satunya dengan menggunakan senyawa hesperidin. Hesperidin dinilai mampu dalam mencegah penyakit diabetes serta mencegah komplikasi seperti hipoglikeemia dan kerusakan oksidatif. Hesperidin merupakan senyawa bioflavonoid jenis flavonoid yang sering ditemukan pada kulit jeruk ataupun membran jeruk. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pertanian, akumulasi limbah kulit jeruk di Indonesia mencapai 309,68 ton per tahun. Limbah kulit jeruk dibuang begitu saja tanpa diolah sehingga menjadi tumpukan sampah yang tidak ada manfaatnya. Hal ini sangat ironi, padahal di dalam kulit jeruk mengandung senyawa antioksidan seperti flavonoid, saponin, alkaloid, diterpenoid atau steroid, tanin, dan hesperidin yang baik untuk diabetes. Sayangnya, hesperidin merupakan senyawa yang tidak stabil dan memiliki tingkat kelarutan dalam air yang cukup rendah atau sebesar 2,69 mg per mili. Hal tersebut menjadikan senyawa hesperidin tidak mudah diserap usus manusia. Untuk persoalan tersebut, maka diperlukan suatu teknologi pengolahan yang tidak hanya dapat meningkatkan stabilitas hesperidin, tapi juga dapat meningkatkan kelarutan hesperidin sehingga dapat diserap oleh tubuh. Oleh karena itu, dari segenap problematika dan potensi yang ada menjadi fokus utama kami dari kampus Smart Inovatif Solutional Politeknik Negeri Jember dengan saya, Vina Ismatul Maula, bersama rekan saya, Akif Sinovianti, berinovasi, menciptakan terobosan baru tak hanya pada bidang farmakologis tetapi juga industri pangan untuk manajemen diabetes melalui nano enkapsulasi hesperidin dari kulit buah jeruk guna mencapai SDGs Poin 3, Good Health and Well-being. Dengan terobosan tersebut diharapkan Indonesia Sehat 2045 dapat tercapai dengan penurunan angka diabetes. Metode nano enkapsulasi merupakan suatu pelapisan senyawa bioaktif yang sangat rentan terhadap lingkungan dengan menggunakan materi yang lain. Teknologi ini dapat menjaga stabilitas dari senyawa hesperidin. Teknik pengolahan nano enkapsulasi menggunakan teknik top down. Teknik top down merupakan teknik yang mengajarkan untuk mengecilkan ukuran serta membentukkan struktur. pendekatan top down dipilih karena memerlukan waktu yang sangat singkat dan sederhana sehingga mudah untuk diaplikasikan. Pembuatan nano enkapsulasi hesperidin terdiri dari dua bahan utama yaitu active agent dan carrier agent. Active agent, senyawa bioaktif atau active agent merupakan senyawa yang akan dilindungi. Dalam hal ini merupakan senyawa hesperidin dari kulit jeruk. Senyawa hesperidin dari kulit jeruk diperoleh dengan gabungan metode sokletasi dan maserasi. Metode gabungan antara sokletasi dan maserasi mampu menghasilkan yield sebesar 2 kali lipat daripada metode maserasi biasa. Carrier agent merupakan bahan pembawa atau yang akan menyelimuti serta melindungi active agent dari kerusakan yang terjadi sebagai akibat adanya perubahan lingkungan. Carrier agent yang digunakan adalah campuran dari maltodextrin dengan gam arab. Gam arab mampu memberikan resistensi total kandungan antioksidan terbaik. Akan tetapi, penggunaan gam arab pada nanoenkapsulasi akan menyebabkan tingkat oksidasi yang rendah. Dengan demikian, penggunaan gam arab harus dikombinasikan dengan menggunakan bahan enkapsulat lainnya, seperti maltodextrin yang tahan terhadap oksidasi. Proses pembuatan nano enkapsulasi hesperidin menggunakan teknik Spray-Dryer. Teknik ini mampu menghasilkan nano enkapsulasi hesperidin dengan ukuran 80 nanometer. Ukuran tersebut mengakibatkan nano enkapsulasi hesperidin memiliki stabilitas dan bioavailabilitas yang tinggi.
Berdasarkan suatu penelitian, teknik nanoenkapsulasi mampu menghasilkan sekitar 72% stabilitas yang lebih tinggi daripada tanpa nanoenkapsulasi, yaitu sekitar 64%. Senyawa hesperidin mampu menghambat kerusakan pankreas melalui sifat antioksidan dan mampu mengkonversi glikogen pada jaringan diabetes sebagai akibat peningkatan enzim glikolitik dan enzim gluconeogenetenik. Pemberian senyawa hesperidin dapat mencegah komplikasi pada penderita diabetes sebagai akibat gangguan metabolisme glukosa. Selain itu, pemberian senyawa hesperidin dapat mencegah terjadinya stres oksidatif karena hiperglikemia pada penderita diabetes. Nanoenkapsulasi hesperidin tidak hanya digunakan sebagai suplemen saja. Dengan ukurannya yang sangat kecil, nanoenkapsulasi hesperidin dapat digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau BTP. Hal tersebut didukung oleh daya terima konsumen terhadap produk berbasis nanoenkapsulasi, yaitu 2,43 lebih tinggi dibandingkan produk tanpa nanoenkapsulasi. Nanoenkapsulasi hesperidin sebagai bahan tambahan pangan dapat dilakukan dengan mencampurkan nanoenkapsulasi hesperidin kepada makanan ataupun minuman fungsional. Inovasi nanoenkapsulasi hesperidin dari limbah kulit jeruk memiliki ukuran nano, sehingga reaksi kimia, distribusi, dan pelepasan senyawa hesperidin akan lebih terjaga dan akan memberikan efek optimal pada penderita diabetes. Dengan penambahan nanoenkapsulasi hesperidin pada bahan pangan tidak hanya meningkatkan nutrisi, tetapi juga dapat meningkatkan daya terima serta kualitas sensori. Melalui terobosan ini diharapkan dapat meningkatkan kadar insulin dan menurunkan kadar glukosa, sehingga dapat menurunkan jumlah penderita diabetes dan berkontribusi dalam mewujudkan SDGs poin ketiga, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, terutama pada target keempat dengan mengurangi angka kematian sebagai akibat penyakit tidak menular dan kesehatan mental.